Perkenalkan, nama saya Yakin Awal Alim Budiansyah dengan NIM 23115877. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul Heartstroke. Jadi di sini saya menggunakan klasifikasi ya, mengklasifikasi yang terkena heartstroke. Oke, langsung saja. Jadi kita masuk ke library. Nah, ini library yang mungkin kita butuhkan ada di sini. Terus kita ada, jadi kita memasukkan data kayak apa itu namanya, CSV-nya kita masukkan ke IPYNB. Terus kita menangani missing value. Missing value itu maksudnya data understanding, jadi mengisi nilai kosong gitu. Nah, ini udah. Terus ini kita ada memisahkan fitur target. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi data. Jadi ini tahap pre-processing sebelum training model tuh. Jadi ini tuh kan tadi memisahkan fitur dan target. Terus untuk get dummies itu encoding variabel kategorikal. Terus standar scalar tuh ya scaling fitur numeriknya ini. Next kita masuk ke data splitting. Jadi di sini dalamnya tuh ada X-train, ini tuh kayak untuk melatih model, terus X-test untuk evaluasi lah, terus Y-train untuk itu label training, Y-test tuh buat testing, kita udah tahu. Terus next kita masuk ke training ya, Jadi ini kita bisa lihat, kalau yang belum tahu, ini tuh kayak itu tuh representasi objek model kayak random forest klasifikasi gitu. Terus ini tuh sama parameter yang digunakan dalam pelatihan model tersebut. Terus next, jadi ini prediksi itu untuk menghasilkan prediksi model yang akan kita uji gitu. Terus next kita ada metrik evaluasi. Pertama ada akurasi. Jadi di sini tuh untuk kayak ya visualisasi confusion matrix. Jadi di sini tuh kayak memberi gambaran detail kesalahan model gitu. Terus next ada confusion matrix. Jadi kita bisa lihat pada matrix ini tuh kan pakai model random forest. Kita bisa lihat kalau ini tuh menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengklasifikasi kelas yang tidak terkena heartstroke. Ya walaupun masih ada kegagalan, tapi sudah baik. Ini kita bisa lihat kalau kenapa bisa disimpulkan seperti itu, karena ini bisa kita lihat kalau fase negatif itu sangat tinggi, terus true positif itu sangat rendah. Meskipun akurasi model ini tuh tinggi dan nilai recall-nya rendah, jadi ya masih belum begitu layak kalau untuk tujuannya untuk prediksi medis gitu. Terus next ada classification report. Nah, jadi di classification report ini tuh hasil evaluasinya tuh ya sama seperti tadi, model random forest tuh baik.
untuk mengklasifikasi yang tidak terkena stroke. Namun ya kita bisa lihat kalau ini tuh masih gagal karena nilai recallnya tuh 2%. Ya meskipun akurasi modelnya mencapai 80%, tapi ini tuh belum layak untuk digunakan kayak tadi. Tujuannya tuh untuk medis kalau belum kita perbaiki gitu. Next kita ada fitur importance. Jadi di sini tuh kita bisa lihat kalau usia tuh faktor paling berpengaruh dalam prediksi heart stroke. Terus berikutnya tuh ada tekanan darah atau SBP, indeks massa tubuh, BMI, terus kolesterol total, TOT, CHOL. Nah, meskipun kita tahu importannya itu tinggi, tapi untuk fitur tersebut tuh belum kita imbangi dengan ya kayak tadi, dengan performa belum kita perbaiki gitu loh untuk mendeteksi kasus stroke untuk yang lebih akurat gitu. Terus next kita ada interpretasi, ini terakhir. Kita bisa lihat untuk age itu 0,159196, terus HBP tadi 0,1297 seterusnya, terus BMI 0,188 dan seterusnya ini. Jadi kita bisa lihat faktor terbesar ini tuh kita bisa dari variabel usia ya, atau age ini sebesar tadi 0,159. Terus tadi diikuti tekanan darah, IGS itu BP itu tekanan darah, terus BMI itu indeks massa tubuh, terus tekanan darah, dia BP. Nah, meskipun demikian, tapi performa ini tuh masih rendah gitu dalam mendeteksi kasus heart stroke karena distribusi kelasnya tuh kurang seimbang gitu. Nah, ini kan dari tadi kan kita melihat ini kan Pak ya, ini tuh kita bisa tarik kesimpulan. Kita bisa lihat tadi tuh kayak akurasinya tuh tinggi, tapi kenapa modelnya tuh kayak jelek gitu. Nah, ya dari awal karena dataset ini tuh kayak kurang balance, jadi tidak mempresentasikan kemampuan model dalam mendeteksi kelas minoritas ataupun stroke ini. Jadi kayak recall dan confusion matrix itu menjadi yang lebih bagus sih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf Pak atau Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.